Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 S5C akan mempraktikkan simulasi sidang semu dan prestasi utang piutang. Saya Diayu sebagai panitera, kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya akan mempraktikkan sidang semu pada siang hari ini. Alwana sebagai pembaca tertib sekaligus sulfa. Kemudian Tiara sebagai hakim anggota 2. Kemudian Ali Alfa sebagai ketua majelis. Dan Novia sebagai hakim anggota 1. Kemudian Fitri sebagai pihak penggugat. Rizka dari tim pengacara dari pihak penggugat. Ayulia tim pengacara dari pihak penggugat. Kemudian Habibi dari pihak tergugat. Susanti dari tim pengacara dari pihak tergugat. Sabila tim pengacara dari pihak tergugat. Kemudian Dewi Utami dari saksi pihak tergugat. Afifah dari saksi dari pihak tergugat. Pengadilan Agama Negeri Kudus nomor 20 PDGG 20 tahun 2000 PN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara dari pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan pihak penggugat Habibi. Ketua majelis silakan masuki ruang persidangan. Baik Pak, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Panitera sudah siap? Siap majelis. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan tergugat Ahmad Habibi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Siap majelis. Kepada tim pengacara pihak penggugat dan pengacara pihak tergugat mohon masuki ruang sidang. Pembaca tertib silakan untuk masuk ke ruangan persidangan untuk membacakan tata tertib selama proses persidangan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis
majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di dalam ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, mengambil foto rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang sembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggar tata tertib dimaksudkan bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Risa Sofi Agnisa, saya dari tim pengacara pada kantor SIPN Kampus Jalan Ahmad Yani nomor 40 adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini yang selesai yang majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak atau diwakili kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Susanti Fitramesti, saya dari tim hukum pada kantor hukum Permata N. Partner beralamat di Jalan Rondo Warsito, nomor 123 Sukoharjo, adalah kuasa hukum dari Ahmad Habibi yang hadir juga di samping saya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2020 akan mendampingi tergugat untuk berbicara di persidangan hingga kasus ini selesai, yang mulia. Apakah bawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah majelis. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah majelis hakim. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang. Baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia.
Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak juga yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk Saudara Diah Ayu Masito sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik yang mulia, saya setuju. Bagaimana dengan saudara kuasa tergugat? Siap yang mulia, saya juga setuju. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa Panitera? Tanggal 7 November 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 November 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang kedua gugatan. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan tergugat Ahmad Habibie. Pada hari ini tanggal 7 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Diah Ayu Masito yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan? Siap yang mulia, kami sangat siap agar persidangan segera dilaksanakan. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi gugatan. Saya memohon. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya yang mulia, saya telah mengetahui dan mempelajari isi dari gugatan tersebut dengan jelas. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Tentu yang mulia, kami akan menjawab gugatannya dan kami mohon beri waktu selama 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Keberatan majelis, kami kira waktu 1 minggu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Panitera? 14 November 2020 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan yang lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 November 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang ketiga, jawaban gugatan. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan tergugat Ahmad Habibie pada hari ini tanggal 14 November 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jabatan gugatan? Siap yang mulia.
Baiklah, silakan dipersiapkan. Terima kasih. Terima kasih majelis. Kami siap membacakan isi jawaban gugatan bahwa memori. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk pembuatan replik yang mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Apakah setuju? Keberatan yang mulia. Kami pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saya tenggang waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? 21 November 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 November 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang keempat, replik. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PJ3 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan tergugat Ahmad Hadibi pada hari ini tanggal 21 November 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang terus dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon supaya tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik gugatan? Siap yang mulia, kami telah mempersiapkannya. Baik, silakan dipersiapkan. Terima kasih. Saya akan membacakan replik bahwa memori. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atau replik penggugat? Baik yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana dengan saudara penggugat? Keberatan yang mulia, kami pikir dengan 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, waktu 5 hari terlalu cepat. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana dengan penggugat? Baik yang mulia, saya rasa seminggu itu cukup. Baiklah, karena waktu 5 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? 28 November 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 November 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang kelima, duplik. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fitriah melawan tergugat Ahmad Hadibi pada hari ini tanggal 20 November 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap majelis. Baiklah, siapkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami siap membacakan isi duplik tergugat bahwa prememori. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Iya Yang Mulia, saya rasa cukup karena saya sudah mempelajari isinya dengan cermat. Baik, untuk melanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana tergugat? Baik Yang Mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana saudara tergugat? Apakah setuju? Saya setuju Yang Mulia. Baik, karena dari pihak penggugat dan tergugat setuju, maka sidang kali ini ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Pak Indra? 5 Desember 2020 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain di hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang ke-6, bukti saksi penggugat. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lailatul Fikriah melawan tergugat Ahmad Hadibi pada hari ini tanggal 5 Desember 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang ini tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Majelis Hakim, kami juga telah mempersiapkan alat buktinya. Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi? Sudah Yang Mulia, kami membawa satu saksi. Saksi kami bernama Dewi Wulan Utami. Baiklah, Panitera bisa tolong memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Kepada saksi Dewi Wulan Utami, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudara.
Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Dewi Wulandari yang mulia. Berapa umur saudara? 22 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara? Wira swasta yang mulia. Di mana alamat saudara? Di Jalan Ahmad Dahlan nomor 5 Kudus yang mulia. Saudara beragama? Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silahkan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan bukti yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Iya yang mulia, saya kenal dan saya memiliki hubungan dengan saudara penggugat. Bagaimana dengan tergugat? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat. Apakah saudara memiliki hubungan dengan tergugat? Tidak yang mulia. Silakan Hakim Anggota 1 melakukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Ya yang mulia, saya tahu karena pada saat perjanjian antara penggugat dan tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 sesuai dengan akta perjanjian, saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri bahwa perjanjian itu sebenarnya terjadi. Apakah saudara mengerti berapa uang yang dipinjamkan oleh penggugat kepada tergugat? Ya, saya mengerti yang mulia. Penggugat meminjamkan kepada tergugat senilai 200 juta. Apakah saudara tahu bahwa pihak tergugat tidak membayarkan cicilannya? Ya, saya tahu yang mulia. Lalu, apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayarkan oleh pihak tergugat? Ya, saya tahu yang mulia. Setahu saudara berapa jumlah cicilan yang belum dibayarkan? Senilai 150 juta yang mulia. Berarti uang yang belum dibayar oleh pihak tergugat senilai 150 juta rupiah. Iya yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup majelis. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih, tidak ada yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Dewi Wulandari? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saksi penggugat saya ingin bertanya, sejauh apa hubungan Anda dengan si penggugat sehingga Anda itu bisa mengetahui keuangan dan masalah yang dialami si penggugat? Karena setahu saya kalau hubungan kakak adik IPA itu enggak sedalam yang Anda tahu. Terima kasih. Dulu kita adalah teman kuliah dan sekarang kita menyambung menjadi kakak ipar. Mohon maaf yang mulia, setahu saya pihak penggugat dan saksi itu tidak saling mengenal. Mohon untuk dipertimbangkan kembali. Dulu kita memang bermusuhan akan tapi sekarang kita sudah menjadi dekat karena penggugat menikah dengan adik saya. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang memberi tanggapan? Ada yang mulia. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 tergugat tidak membayar uang sebesar
190 juta. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 6 Januari 2019 yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 3 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 12 Desember 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang ke-7, bukti saksi tergugat. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Latul Fitriah melawan tergugat Ahmad Habibi pada hari ini tanggal 12 Desember 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis hakim. Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan? Sudah yang mulia. Kami membawa 1 orang saksi. Saksi itu adalah Afifah Wulansari. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi kepada saksi Afifah Wulansari untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Kepada saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Afifah Wulansari yang mulia. Berapa umur saudara? 23 tahun yang mulia. Pekerjaan? Pegawai swasta yang mulia. Alamat saudara? Jalan Merdeka nomor 1 Sukoharjo, Jepara. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Saya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia. Silahkan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri.
Demi Allah, Saya bersumpah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Iya yang mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pihak tergugat? Iya yang mulia. Saya akan kerja dari tergugat yang mengetahui kondisi tergugat dan juga mengelola keuangan usaha dari pekerjaan tergugat. Kepada hakim 1, apakah ada pertanyaan? Tidak. Hakim 2, Ada majelis. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat? Tahu yang mulia. Lalu yang saudara ketahui berapa kekurangannya? Kekurangan seluruhnya kepada semua pihak penggugat sebesar 150 juta yang mulia. Apakah saudara tahu bahwa tergugat telah melarikan diri? Itu tidak benar yang mulia. Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah atau berusaha kabur, namun karena tergugat merasa terdesak dan tidak sama sekali punya pemasukan, tergugat pergi untuk bekerja keluar daerah yang mulia. Terima kasih, sudah cukup majelis. baik. Saudara hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Ya majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, silakan. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, yang kami lihat dari penampilan saudara tergugat tidak menunjukkan bahwa mempunyai pengalaman dan relasi di Pulau Kalimantan. Jadi hemat pikir saya, terkesan aneh kesaksian saksi dari tergugat ketika menggunakan alasan bahwa saudara tergugat pergi ke Pulau Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Mohon ini dijadikan pertimbangan yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, kami rasa Anda telah merendahkan saudara penggugat. Mohon maaf sebelumnya yang mulia. Menurut pengetahuan kami bahwa di sekitar tempat saudara tergugat sedang ada proyek pembangunan pabrik. Kenapa saudara tergugat tidak mencoba bekerja di sana? Dan kenapa harus jauh-jauh pergi ke Pulau Kalimantan? Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Ya, memang benar sedang ada proyek pembangunan pabrik. Namun saudara tergugat merasa upah yang didapat itu minim untuk biaya menafkahi keluarga dan juga melunasi hutang kepada saudara penggugat. Mohon maaf yang mulia, perlu diketahui memang upah yang didapat dari Pulau Kalimantan cukup banyak. Namun perlu diingat juga biaya hidup di sana juga tidak terlalu murah. Maka menurut hemat pikir saya, tergugat tidak perlu pergi jauh-jauh dari kampung halamannya dengan alasan mencari pekerjaan. Apalagi juga tanpa sepengetahuan saudara tergugat, saudara penggugat. Jadi kami rasa ini merupakan bentuk melarikan diri dari tanggung jawab dan merupakan memang sudah jelas bentuk dari prestasi. Mohon ini dijadikan pertimbangan yang mulia. Hakim anggota, apakah ada tambahan? Kuasa hukum penggugat, apakah ada tambahan? Kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan? Cukup majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang sudah disediakan.
saudara penggugat dan tergugat. Acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak, majelis. Saudara tergugat, Tidak, majelis. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitra? Tanggal 19 Desember 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang ke-8, putusan. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus antara pihak penggugat Siti Lalita Fitriah melawan tergugat Ahmad Habibi pada hari ini tanggal 19 Desember 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pre-memori. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis hakim. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setiap putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 20 PDTG 2020 PN Kudus pada hari Kamis tanggal 19 Desember dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Dari pihak penggugat dan tim pengacara meninggalkan ruang persidangan. Disusul dari pihak tergugat dan tim pengacara untuk meninggalkan ruang persidangan. Demikian proses sidang dari kelompok kami dan sidang pada siang ini dimenangkan oleh dari pihak penggugat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.